Bagi para penggemar kuliner khas Betawi, tentu tak akan melewatkan kesempatan menyantap hidangan lezat yang satu ini. Pecak gurame. Sajian ikan gurame yang digoreng setengah kering, lalu disiram dengan kuah berbumbu yang sungguh menggugah selera. Di resto ataupun warung makan, pecak gurame punya dua versi penyajian. Yang pertama dengan kuah encer dan bening, sedangkan versi lainnya menggunakan kuah kental yang berasal dari santan dan kacang tanah. Meski begitu, keduanya memiliki cita rasa yang sama, yaitu pedas, gurih, dan asam segar. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa masakan pecak selalu disandingkan dengan ikan jenis gurame? Lalu benarkah pula, di balik kelezatannya, konon dulu pecak gurame adalah hidangan yang sakral dan dikeramatkan? Secret Story, ungkap rahasia di balik cerita. Jika dilihat dari catatan sejarah, pecak gurame sebenarnya bukanlah makanan baru. Bahkan keberadaannya sudah muncul sejak ratusan tahun silam. Tetapi olahan pecak yang kita nikmati sekarang ternyata sudah berbeda dengan olahan pecak asli yang dibuat zaman dulu. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah cara mengolah ikannya seperti yang dilakukan sekarang. Termasuk si ikannya sendiri itu dibakar sebetulnya, bukan digoreng seperti sekarang. Nah itu kemudian dikeprek, dibakar, dikeprek, kemudian barulah dia dibakar. Kemudian dari bakar itu dibikin itu semua tumis segala macam dengan kuah, diceburin latu ikan, maka itu disebut dengan itu yang asli begitu ya. Yahya juga menyebut kata pecak sendiri merujuk pada cara pengolahan masakan tersebut. Pecak itu sebetulnya adalah dibakar dan digeprek sedikit. Itu artinya pecak. Pecak itu dibakar dan digeprek sedikit. Sehingga dia ketika habis, dia aslinya memang dibakar dan digeprek sedikit. Kemudian dia dibumbuin bumbu macam-macam. Ada bumbu macam-macam ya. Ada bumbu bening, ada bumbu kacang, ada bumbu bumbu kayak kaldu gitu, lebih kental gitu. Menurut Yahya, sebenarnya olahan pecak adalah salah satu teknik memasak zaman kuno. Kala itu sekitar abad 13-an, manusia hanya mengenal proses mengolah makanan dengan cara yang sederhana, yaitu dibakar dan direbus. Kehidupan masyarakat yang saat itu dekat dengan sungai dan rawa-rawa, membuat ikan menjadi salah satu bahan makanan yang mudah didapatkan. Biasanya ikan hanya dimasak dengan cara dibakar tanpa ada tambahan bahan pelengkap lainnya. Prosesnya barangkali itu mengadopsi dari cara-cara saudara-saudara kita yang datang pada abad ke-15, 16, 17 gitu ya. Terutama saudara-saudara kita yang dari Tionghoa ikut mempengaruhi bagaimana cara. Mulanya orang masak itu kan memang dibakar ya. Dibakar, ada yang dikukus, ada yang dibakar. Kemudian ada yang digoreng, tergantung kemudian perkembangan teknologi dan perkembangan penemuan dari bahan-bahan masakan itu. Nah menurut saya, kenapa dia menjadi milik dalam tanda petik ya? Karena si pecak gurame ini kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah dan itu berasal dari masyarakat Jakarta. Setelah datangnya etnis Tionghoa, masyarakat Nusantara sudah mulai mengenal cara memasak dengan penggorengan. Salah satu kuliner yang terpengaruh dengan itu adalah pecak gurame. Ikan terlebih dulu digoreng setengah kering, lalu disiram dengan kuah pedas yang berisi aneka bumbu seperti cabai, bawang merah, dan jahe. Ada juga yang menambahkan santan dan kacang tanah, sehingga kuahnya terasa semakin gurih. Namun siapa sangka, di balik kepopuleran pecak gurame, ternyata makanan ini dulunya bukanlah makanan yang sembarangan untuk dibuat ataupun dimakan. Yahya menyebut ikan gurame hanya dimasak ketika ada keperluan ritual ataupun upacara adat. Gurame bakar biasanya akan disandingkan dengan berbagai menu lainnya yang akan menjadi makanan sesaji atau persembahan. Setelah prosesi ritual selesai, barulah aneka sesaji tersebut termasuk pecak gurame bisa disantap bersama-sama. Kalau dia sebelum Islam, maka makanan itu tentu
abad ke sebelum abad Islam datang kan kira-kira abad ke-13 ya, 13, 14 dia masif di tengah masa. Sebelum itu makanan itu sudah menjadi makanan, menjadi kuliner persembahan. Salah satu pelengkap utama dari kuliner persembahan. Ada pecak gurame, ada bekakak ayam, ada nasi kuning, ada rujak, ada macam-macam buahan, ada macam-macam makanan, macam-macam sayur, macam-macam kopi, macam-macam kopi pahit, kopi manis dan telur apa yang harum-harum segala macam ada gitu. Jadi dia menjadi memang dulu ketika siklus hidup manusia itu sampai kepada upacara kepada dia habis panen. Sedekah bumi namanya baritan, sedekah bumi baritan. Maka salah satu makanan persembahan yang penting saat itu adalah si pecak gurame itu. Kesakralan ikan gurame rupanya tak lepas dari kepercayaan turun-temurun masyarakat Betawi di masa lampau. Gurame dianggap sebagai ikan keramat yang hadir sebagai perwujudan sosok goib tertentu. Apa yang dialami oleh masyarakat Betawi terhadap ikan itu di dalam mitosnya, dia katakan ikan ini salah satu ikan penjelmaan dari arwah masa lalu. Karena dia kadang-kadang dulu ada cerita ikan itu bisa kedip katanya. Dia matanya berkedip-kedip itu. Dan memang benar kita lihat besar gitu ya. Tiba-tiba orang dapat dari satu tempat palung di kali itu kan, jadi dia ikan penjelmaan dari dewa-dewa masa lalu dan ikan penjelmaan juga dari kekuatan gaibiah yang yang sebetulnya menjaga kawasan itu. Oleh karena itu, ketika orang tua dulu mendapatkan ikan gurame itu yang besar itu, mereka nggak berani makan. Mereka lepas lagi kembali di kolam. Jika dilihat dari beberapa sumber, gurame dulu banyak dipelihara sebagai kelangenan ataupun kesenangan semata dan bukan untuk dikonsumsi. Bahkan ikan asli Indonesia ini sudah menjadi peliharaan raja sejak zaman kerajaan Galuh di abad ke-15. Tak mengherankan, gurame dianggap hidangan mewah yang hanya boleh disantap raja ataupun di upacara tertentu. Oleh karena itulah, dalam keseharian warga Betawi dulu, pecak justru lebih identik dengan ikan lainnya. Kalau di dalam tradisi masyarakat Betawi dan para penyuka kuliner yang namanya pecak itu sebetulnya pecak tidak khususon ila ikan tadi gurame. Dia bisa dipecak ikan apa tuh? Ikan tawes bisa dipecak. Ikan mas bisa dipecak, ikan gabus bisa dipecak, semua ikan, bahkan ikan asin pun, ikan tembang, itu kalau bisa dipecak. Kemudian yang dalam cerita topeng Betawi si Jantuk itu pecak peda. Pecak peda itu kan ikan kering, itu bisa dipecak. Nah kemudian memang si gurame ini menjadi mumbul namanya, menjadi naik namanya ketika memang dia orang-orang itu lebih memilih itu ketimbang ikan-ikan lain. Dan ikan-ikan itu memang waktu itu di kolam-kolam kita yang namanya empang-empang itu kita senantiasa piara salah satunya itu. Seiring perkembangan zaman dan masuknya agama Islam, kesakralan ikan gurame pun mulai luntur. Cita rasa gurame yang dianggap khas dan paling lezat membuat ikan ini mulai dibudidayakan secara luas di masyarakat. Seiring dengan melimpahnya ikan gurame, pecak gurame mulai tersohor di mana-mana. Di balik segala mitosnya, pecak gurame adalah salah satu khasanah kuliner Nusantara yang harus dijaga kelestariannya. Meski bahan dan proses memasaknya cukup sederhana, namun pecak gurame terasa begitu kaya rasa. Memang, nikmat tak berarti harus rumit bukan? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.